Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أمات وأحيا الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى الحمد لله الذي جعل لنا عيد الفطر والأضحى أشهد أن لا إله إلا الله نعم وكيل ونعم مولى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا وصلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر Wasolli lirabbika wanhar inna syari'aka huwal abtar. Alhamdulillah, takbir berkumandang dari mulai maghrib masuki tanggal 10 Zulhijjah. Salah satu indikator kuantitas umat Islam di dunia terlihat dari hadirnya di salat-salat Idul Fitri. Suatu syiar yang sangat luar biasa indahnya. Allahu Akbar, Allah yang Maha Agung. Akbar istim tafdil, superlatif, tidak ada yang lebih agung daripada Allah. Kalau kita sedikit merenung jamaah-jamaah, kita berada di Masjid Al-Furqan, hanya sebagian kecil dari masyarakat Bandung. Bandung hanya sebagian kecil dari Jawa Barat hanya sebagian kecil dari Indonesia hanya sebagian kecil dari Asia hanya sebagian kecil dari bumi kita, dan bumi kita hanya sebagian kecil dari susunan tata surya kita hanya sebagian kecil dari Bima Sakti yang terdiri dari miliaran bintang setara matahari dan lebih besar dari matahari, dan Bima Sakti pun hanya bagian daripada universe yang para ilmuwan telah mengukurnya kira-kira 15,3 miliar tahun cahaya diameternya. Satu detik cahaya 300.000 kilometer. Bayangkan, 1 tahun 365 kali 24 kali 3.600 kali 300.000 kilometer hanya dalam 1 tahun. Ini miliaran tahun. Itu baru alam syahada yang bisa kita amati. Ada alam lain, alam gaib yang sangat luar biasa dan kita tidak bisa menjangkaunya. Betapa kecilnya kita. Apakah yang akan kita sombongkan di hadapan sang penguasa jagat raya ini, Rabbul Alamin. Jamaahumullah, Idul Adha sangat berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Bapak para Nabi Ibrahim alaihissalam. Diawali dengan beliau menikah dengan Siti Hajar. Setelah berpuluh-puluh tahun tidak mempunyai putra yang akan meneruskan dakwahnya, kemudian beliau dikaruniai seorang putra dalam usia yang sudah tidak muda lagi. Dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siti Hajar ditempatkan oleh Nabi Ibrahim di satu lembah yang tidak ada kehidupan,
tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada tetangga. Siti Hajar bertanya ketika ditinggalkan, hal hada min indi Rabbi? Kata Sayyidina Ibrahim, na'am, hada min amri Rabbi. Idan la yudhi'unallah. Seorang istri yang begitu patuh kepada suami dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan. Demikian keimanan yang sangat kuat dimiliki oleh manusia yang diberi nama Siti Hajar. Orang Indonesia menyebutnya Siti Hajar. Dan ini akan menjadi generasi yang akan melahirkan keturunannya menjadi Nabi penutup, Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, keyakinan kita seperti disebutkan dalam hadis qudsi, wa ini da'ufiyantu raditu wa idha raditu baruhtu. Kalau kata Allah, kalau kamu taat kepadaku, maka aku ridho dan jika aku ridho, maka barokah akan turun kepada kalian. Ziyadatul khair, barokah di mana-mana kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat yang paling kecil bagi kita, jamaah rahimakumullah, para laki-laki, adalah sholat di awal waktu di masjid. Tidak hanya Idul Fitri dan Idul Adha, penuhi masjid-masjid kita, terutama sholat subuh. Itu indikator kemenangan bagi umat Islam. Sebab seorang Yahudi bertemu dengan tentara Muslim, berdialog. Kamu suatu saat, kata orang Muslim itu, akan dikalahkan. Itu pada tahun 1973. Kata Yahudi sambil ketawa, masih jauh. Sebab umat Islamnya masih meninggalkan sholat berjamaah subuh ke masjid. Tidak seperti sholat Jumat. 2 miliar umat Islam di dunia ini tidak sanggup mengalahkan Yahudi yang kecil itu di negeri, di Palestina, di Gaza, karena kita tidak bersatu dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya sholat berjamaahnya mungkin di rumahnya masing-masing, atau mungkin ada yang tidak sholat. Jamaah rahimakumullah, sebuah usul fikih menyatakan haitsuma yakun syar'u takunul maslahah. Kalau kalian menjalankan syariah, turut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masalah akan timbul. Ya, mungkin kalau Anda seorang pengusaha, jamaah seorang pengusaha, taat kepada Allah, mengajak para karyawannya untuk taat kepada Allah, mengatur jadwal sehingga sholatnya di awal waktu di masjid, insya Allah perusahaan Anda akan menjadi perusahaan yang barokah. Begitu pula di instansi-instansi lain. Allah menyebutkan di surat Jin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ala istaqamu ala tariqati lasqinaru ma'an ghadaqo, bahwa jikalau mereka tetap berjalan lurus di jalan agama Allah, di nur Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan yang dimaksud air yang segar adalah rezeki yang melimpah. Kita mau nggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan fitrah manusia? Taat kepada Allah sangat mudah, tidak menyulitkan, dan itu membuat hidup kita nyaman di dunia wal akhirah. Tetapi sebaliknya, jamaah rahimakumullah, wa in tawallaw fa'lam annama yuridullah ayusibakum bi ba'di dunubihim wa in katsirun minan nasi lafasikun. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka
disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Jamaah rahimakumullah, Siti Hajar ditempatkan di Bakkah atau di Mekah yang tidak ada air, tidak ada pepohonan, tidak ada tetangga, tetapi karena patuh merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau berusaha mencari air dari Safa ke Marwah. Safa, Allah memberikan rezeki itu tidak di Safa, tidak di Marwah, tetapi di dekat kakinya Nabi Ismail alaihissalam, yang sampai sekarang diminum oleh jutaan manusia tidak habis-habisnya. Zam-zam, zam-zam. Ya ma'ramakumullah, begitu hebatnya barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maukah kita mencari barokah itu dengan taat kepada Allah? Ya ma'ramakumullah, peristiwa yang kedua selain peristiwa penempatan keluarga Nabi Ibrahim di Makkah Al-Mukarramah, teladan yang paling hebat yaitu ketika Nabi Ismail sudah beranjak mulai bisa diajak kerjasama. Waqala ini dhahibu ila rabbi sayahdin rabbi habli minas solihin wa basyarnahum bi ghulamin halim. Nabi Ibrahim dikabarkan akan mempunyai seorang putra yang ditunggu-tunggu. Sudah lama ingin meneruskan perjuangan dalam dakwahnya. Tetapi Allah mengabarkan, falamma balagha ma'usya'ya qala ya bunayya inni ara fi manami inni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Suatu pernyataan yang indah, bahasa yang halus dari seorang ayah kepada seorang putranya. Tidak memaksa, tetapi mengabarkan dengan bahasa yang lembut. Ketika anak itu sampai sanggup bekerja sama, Ibrahim berkata, wahai anandaku sayang, sungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, ayah andaku tercinta, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah akan mendapati termasuk orang-orang yang bersabar. Jamaah rahimakumullah, anak yang ditunggu-tunggu sudah bertahun-tahun, tiba-tiba setelah bisa diajak kerjasama, Allah memerintahkannya untuk dikorbankan. Kalau seandainya keluarganya, istrinya, anaknya bukan seorang yang mempunyai iman yang kuat, itu tidak akan terjadi. Kita lihat bagaimana detik-detik terjadinya peristiwa itu. Jamaah rahimakumullah. Setelah sampai di suatu tempat dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, ayah, kuharap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak kuasa, sehingga itu menyusahkan ayah untuk menyembelihku. Hadapkan wajahku ke tanah supaya ayah tidak melihatnya. Sebab bila ayah melihatnya nanti ayah akan merasa iba. Lepaskanlah bajuku agar tidak terkena darah, yang nanti akan menimbulkan kenangan menyedihkan kepadamu ayah. Asahlah tajam pisau ayah, agar penyembelihan berjalan singkat. Sebab sakaratul maut dahsyat sekali. Berikan baju itu kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya, supaya dia tetap sabar dan aku dilindungi Allah. Jangan ceritakan bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak supaya aku datang bermain ke rumah, agar kesedihan ibu tidak menghampiri berulang kali. Dan apabila ayah melihat anak sebayaku, jangan terlampau jauh diperhatikan. Nanti ayah sedih. Nabi Ibrahim menjawab, baiklah anakku. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu. Setelah Ismail putra tercinta ditelentangkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih dengan menekan kuat-kuat. Namun tidak mempan, bahkan tergores sedikit pun tidak.
Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah, takjub menyaksikan keduanya. Allah pun berfirman, lihatlah hambaku itu, ia rela dan senang menyembelih anaknya sendiri dengan pisau karena semata-mata untuk mendapat ridhoku. Sementara itu Ismail pun berkata, ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku agar Allah tidak melihatku dalam keadaan terpaksa. Dan letakkanlah pisau itu di leherku supaya para malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintahnya. Nabi Ibrahim pun mengabulkan ke leher Ismail kuat-kuat. Namun lehernya tidak apa-apa. Bahkan bila pisau ditekan, pisau itu berbalik, yang tajamnya berbalik ke atas. Ibrahim mencoba menggunakan pisau itu memotong sebuah batu dan ternyata pisau itu bisa membelah batu. Ibrahim pun berkata, hei pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa engkau tak sanggup memotong leher? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala pisau itu menjawab, engkau berkata potonglah, tetapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu, wahai Ibrahim, jika akibatnya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril alaihissalam untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai pengganti Ismail. Dan Allah Subhanahu wa taala berseru dengan firman-Nya agar Ibrahim menghentikan perbuatannya. Tidak usah diteruskan niat mengorbankan anaknya. Allah Subhanahu wa taala meridhoi ayah dan anak yang telah tawakal secara paripurna dan menjalankan perintahnya sebagai imbalan keikhlasan dan tawakal mereka dalam menjalankan perintah. Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai kurban, sebagaimana diterangkan dalam surat Asy-Syaff ayat 107. Wa fadainahu bidibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dengan menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingnya dalam sejarah manusia itu, malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya setelah kembali dari surga dengan bawa seekor kibas. Kagumlah ia seraya terlontar perkataan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjambungnya dengan ungkapan La ilaha illallah, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah sejarah pertama kurban di hari raya Idul Adha yang kita rayakan pada pagi hari ini. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tidak memerintahkan mengorbankan anak kita sebagai gantinya cukup binatang ternak, baik kambing, sapi atau unta, sebab Allah tahu kita tidak akan mampu mengorbankan anak kita. Berapa di antara kita masih berpikir beberapa kali jika kita dipotong penghasilan kita 2,5% untuk membayar zakat, mengorbankan sedikit waktu kita untuk melaksanakan sholat di awal waktu, berjamaah di masjid merupakan hal yang berat bagi sebagian di antara kita, dan masih banyak lagi keberatan atas ibadah-ibadah yang sebenarnya memberikan manfaat dunia dan akhirat. Jamaah rahimakumullah, sangat luar biasa pendidikan yang bisa kita ambil dari peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan putranya itu. Jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim dan keluarganya selalu berdasar pada keimanan yang kuat. Bahasa yang lembut yang disampaikan oleh ayah kepada anak dan anak kepada ayah dan ibunya. Tidak memaksakan kehendak, selalu bekerja sama, terlibat dalam pekerjaan. Nabi Ibrahim diajaknya meninggikan Ka'bah. Kemudian setelahnya disertai dengan doa dalam pekerjaannya. Kemudian ada doa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan sustainable karena beliau berdoa setelah menyelesaikan perbuatan membangun Ka'bah.
Beliau berdoa Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats bihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 2000 tahun. Akhirnya di kota itu lahir seorang manusia penutup para nabi. Dinyatakan di dalam surat Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nabi Muhammad diutus di tengah masyarakat yang zalim, kemudian masyarakat yang sesat, dhalalin mubin, kemudian masyarakat yang ummi, tidak bisa baca tulis. Tetapi apa yang terjadi jamaah rahimakumullah dengan pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah, dengan urutan dan tahapan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dalam waktu kurang dari setengah umur manusia, 23 tahun, dapat mengubah peradaban dan umat Islam menguasai 2/3 bumi ini. Tidak kurang dari 2000 calon pemimpin di bumi ini lahir dengan pendidikan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang pertama, Rasulullah menerapkan yatlu alaihim ayatih. Anak-anak kita diajari tilawah. Mulai belajar tilawah mengikuti ustadz dan ustazah yang fasih. Sambil belajar sirah nabawi dan sejarah para tokoh-tokoh Islam. Sehingga dia punya idolanya tidak keduluan oleh tokoh-tokoh yang lain, tetapi idolanya adalah Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para ulama. Kemudian langkah yang kedua setelah tertanam kebiasaan baik karena belum sanggup mempunyai nalar yang kuat, mereka baru menghafal tetapi dengan kefasihan karena diajarkan oleh guru-guru yang fasihah. Kemudian wa yuzakkihim, mensucikan hatinya. Karakternya terbentuk. Orang yang mempunyai tanggung jawab, orang yang mempunyai selalu ingin berprestasi, orang yang mempunyai empati, orang yang mempunyai keinginan bekerja sama dan selalu ingin berbuat baik yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu terbentuk dari mulai kecil. Baru wa yu'allimuhumul kitab, baru diajarkan bagaimana cara memahami kitab. Basic science mulai diajarkan. Untuk membaca kitab harus punya ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu syaraf, ilmu balaghah, ilmu mantik, dan seterusnya. Kemudian wal hikmah, hadis dan penerapannya. Orang-orang yang begitu nanti di ayat yang lain disambungkan, setelah terbentuk pribadi-pribadi yang kokoh, basicnya yang mempunyai kekuatan basic yang kuat, dasar sainsnya kuat, dasar keilmuan agamanya kuat, baru dia mempelajari kompetensi yang diperlukan untuk hidupnya. Apakah dia mau menjadi engineer, apakah dia mau menjadi seorang dokter, dan seterusnya. Maka akan terbentuk pribadi-pribadi yang sangat luar biasa. Itulah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya. Jamaah rahimakumullah, topik yang tidak kalah pentingnya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, ini adalah topik penutup tapi penting gitu ya, disampaikan di jamaah ini. Nabi Ibrahim itu adalah inspirator dalam riset. Jamaah rahimakumullah, sejak muda Nabi Ibrahim melihat keadaan di sekitarnya adalah orang-orang
yang menyembah patung, menyembah bintang, dan lain-lain. Lalu Ibrahim berpikir, tidak mungkin universe yang begitu teratur, ada siang, ada malam, temperaturnya teratur, kebutuhan. Kalau dianalisis sekarang kebutuhan oksigen ada 20% ternyata tersedia di alam. Nitrogen kebutuhannya 79% ada di alam. Semua teratur sehingga kalau air menguap sampai ke atas temperaturnya mendingin dari hujan dan seterusnya. Air selalu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Tidak mungkin diatur oleh benda-benda seperti itu. Nabi Ibrahim berdiskusi dengan ayahnya. Wa idh qala Ibrahim li abihi azhar atatakhidu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azhar, apakah engkau menyembah patung-patung ini sebagai Tuhan? Saya melihat engkau dalam keadaan, engkau dan kaummu dalam keadaan yang sesat. Kemudian Nabi Ibrahim karena orang yang soleh. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim. Ibrahim dikasih ilham oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya dia menjadi orang-orang yakin. Kemudian Nabi Ibrahim mulai berdiskusi dengan kaumnya. Falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Kepada para penyembah bintang ketika malam hari melihat bintang yang begitu terang, kata mereka yang menyembah bintang, ini Tuhan yang mengendalikan kita semua. Tetapi ketika bintang itu tenggelam, kata Nabi Ibrahim, aku tidak suka yang tenggelam. Berikutnya ketika para jamaah, para kaumnya menyembah bulan, falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi. Mereka melihat bulan lebih terang daripada bintang dan menerangi jagat raya. Kata para kaumnya, ini Tuhan. Ketika Nabi Ibrahim melihat falamma afala qala la illam yahdini la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Seandainya Rabb tidak memberi hidayah kepadaku, aku termasuk orang yang zalim. Tidak pula sampai di situ para kaumnya melihat matahari. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Melihat matahari terbit, melihat matahari yang begitu mempesona. Ada orang-orang yang sampai ke matahari dan menyembah matahari. Karena dengan matahari itu bisa terjadi fotosintesis. Matahari itu mengatur temperatur, yang kena matahari temperaturnya hangat, yang di belakangnya menjadi dingin. Kemudian air menguap karena ada bantuan matahari. Bahkan sampai sekarang matahari digunakan sebagai alternatif energi, dikonversi menjadi listrik. Pakai solar cell yang sudah di mana-mana sekarang mulai digunakan. Ada yang sampai kepada beriman kepada matahari, tetapi kata Nabi Ibrahim, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Saya berlepas diri dari yang kau syirikatkan. Sampailah Nabi Ibrahim kepada sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku hanya kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan mengikuti agama yang lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Nabi Ibrahim mengajak kepada kaumnya sudah berawal dari background seperti apa, mengamati, merumuskan permasalahan, menanya, mengumpulkan data dan informasi, kemudian mengasosiasikan, mengolah dan menarik kesimpulan, menginformasikan
Inni wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Pada ayat berikutnya dikatakan banyak kaumnya yang masih menolak terhadap kebenaran. Sampai saat ini juga sama. Kita melihat keindahan Al-Quran yang sejak turunnya 1400 sekian tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada perubahan. Yang petunjuknya bisa dijadikan petunjuk kehidupan, yang tidak ada satupun yang bertentangan dengan sains dan teknologi. Kemudian orang-orang yang non-muslim menemukan bagaimana mereka kesesuaian antara misalnya seorang Maurice Bucaille, La Bible, La Quran, et La Saint, sehingga menjadi sebuah buku. Dia menjadi seorang muslim, tapi kita sendiri kadang-kadang melupakan kalamullah untuk dibaca setiap hari. Tidak mengawali kehidupan kita dengan berinteraksi dengan Allah yang Maha Sayang pada kita. Pada Allah menjanjikan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasul. Barakallahu li. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathir wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Alhamdulillahilladzi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtihanina wa imtina'ihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang muharamakumullah, pada khutbah yang kedua kita mengenal syariat kurban, bahwa sohibul kurban yang melakukan kurban itu dapat menerima haknya sampai 1/3 dari kurban. Kemudian 1/3 lagi dihadiahkan kepada tetangga, kepada sahabat, kepada saudara. 1/3 lagi dihadiahkan kepada fakir miskin. Dampak dari pelaksanaan ibadah kurban ini, yang pertama bisa terjalinnya kasih sayang antara tetangga, kerabat, fakir miskin, sehingga menumbuhkan rasa ukhuwah dan persatuan pada umat. Yang kedua, berdampak pada pertumbuhan ekonomi umat dengan adanya kebutuhan penyediaan hewan kurban, sarana yang mendukung terlaksananya ibadah kurban, dan pembiasaan kemampuan berternak bagi umat. Seandainya pembelajaran ini, berkurban ini menjadi kebiasaan kita karena negara agraris, ada kerjasama antara agnia, peternak, dan para ahli di bidangnya, ada dokter hewan, ada insinyur peternakan, ada ahli lingkungan, maka ini akan menimbulkan swasembada ternak. Tidak usah impor dari luar negeri. Dan ini akan menjadi pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang baik. Ini yang belum digarap secara serius oleh kita, sehingga memerlukan sentuhan. Setiap tahun kita beribadah kurban, tapi kita masih mengimpor ayam, mengimpor sapi dari luar negeri. Sarjana peternakan banyak, sarjana dokter hewan banyak, ahli pertanian banyak yang bisa mensuplai makanan ikan. Orang-orang yang bisa mengolah pakan banyak. Tinggal ada kemauan, ini adalah umat bisa, sehingga mereka bisa mempunyai pekerjaan di negerinya sendiri dengan kesejahteraan yang baik. Disajim bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, kami punya orang tua, ada yang masih hidup, ada yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami menjadi seorang muslim adalah arahan dari mereka. Berikanlah pahala telah mengislamkan kami ya Allah, telah membimbing kami ya Allah, telah mendidik kami ya Allah, telah menyayangi kami ya Allah. Jika mereka masih hidup, muliakan dunia dan akhirat. Jika engkau telah panggil di akhirat, ampuni sebesar apapun dosanya ya Allah. Muliakanlah di sisimu ya Allah. Berikan jannahmu untuk mereka ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wal ustadina wa syekhuna wa liman ahabba wa asana ilaina. Ya Allah, kami punya guru, punya ustadz, punya syekh yang mengajarkan ilmu kepada kami. Baru-baru ini kami ditinggalkan oleh guru-guru kami ya Allah. Mudah-mudahan mereka dimuliakan di sisimu ya Allah. Semua amal baiknya menjadi amal jariah yang mengalir, tidak henti-hentinya kepada mereka ya Allah. Ada mantan rektor kami ya Allah. Ada beberapa dosen yang sudah meninggalkan kami ya Allah. Jadikanlah mereka ya Allah orang-orang yang diampuni dosa, dirahmati dan diridhoi di sisimu ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami punya mahasiswa ya Allah. Bimbinglah mereka, arahkan mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang taat kepadamu, mulia dunia dan akhirat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Kami punya anak, punya cucu, punya keturunan. Ya Allah, bimbinglah mereka ya Allah, sehingga mereka senang berada di jalan-Mu ya Allah. Sehingga mereka senang taat kepadamu ya Allah. Sehingga mereka senang dengan mencari ilmu dan mendapatkan ilmu darimu ya Allah, melalui manusia, melalui guru, melalui syekh. Muliakanlah mereka hidupnya, dunia dan akhirat. Berikut istri-istri kami ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, mulia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ya arhamar rahimin irhamna. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang keliru dari kebodohan yang membawakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kekeliruan kami dan menerima amal ibadah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.